أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير أشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين ولو كره المشركون أما بعد فيا أيها الظالمون أوصيكم بنفسي وتقوى الله فقد قال المتقون وقال تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك صدق الله العظيم. Hadirin yang berjumpa hamba Allah yang mulia. Melalui khutbah yang singkat ini, seperti kita tidak bosan-bosannya mengajak kepada kita semua, mari kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengucapkan syukur alhamdulillah Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan kepada kita nikmat-nikmat yang begitu banyak yang kita. Itu nikmat yang paling besar yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita adalah nikmat keimanan dan keislaman kita. Jadi juga kita masih diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala diberikan nikmat kesehatan dan kesempatan dan terlebih mulia sehingga pada hari ini kita datang di rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam rangka bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Samping itu juga begitu banyak kesibukan kita yang kalah besar karena panggilan jiwa pulang dan hati yang kecil kita senantiasa kita juga bisa isikan waktu untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini sedang dimanfaatkan hamba Allah yang mulia. Seiring salawat dan salam dapat kita curahkan kepada junjungan kita Nabi ala baginda Rasulullah SAW. Mari kita senantiasa memperbanyak salawat kepada beliau. Ucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk golongan orang-orang yang senantiasa mendapatkan perlindungan dan naungannya nanti yauma la yanfa'u mala wala banun illa man atallaha bil qalbi salim, di mana pada hari ini tidak ada lagi berguna harta dan anak-anak kecuali orang-orang yang berhadapan dengan Allah dengan hati yang bersih. Mudah-mudahan kita termasuk golongan yang dilindungi dan naungan oleh Rasulullah SAW dan kita bersama Rasulullah SAW akan tersakat suatu tempat yang paling indah yaitu surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini sedang berjumpa hamba Allah yang mulia di tahun 1448 Hijriah. Mari kita mengingat sebuah doa, yaitu doa dari Rasulullah SAW. Doa ini diajarkan kepada sahabat yang bernama Mu'adz bin Jabal. Kemudian ada 3 permohonan terhadap doa yang diajarkan Rasulullah SAW kepada Mu'adz bin Jabal, yaitu doanya yang saya bacakan di awal khutbah tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Taasilah
Doa yang kita bacakan tadi ini selalu kita baca saat kita setelah sholat wajib 5 waktu sehari semalam. Tapi doa ini sangat begitu menyentuh hati pada kita semua. Hadirin sedang berjumpa hamba Allah dimulakan. Allahumma a'inni, ya Allah, aku minta tolong. Kita ini sebagai hamba Allah, hamba yang lemah. Sepatutnya kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita minta tolong, kita minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita senantiasa selalu ingat hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin sekalian berjumpa hamba Allah muliakan. Hanya sepatutnya kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita minta tolong kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma a'inni ala zikrika. Inilah permohonan kita yang pertama, kita minta tolong kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar senantiasa kita selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita bisa lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar lisan kita selalu mengucapkan istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bertakbir, bertasbih, bertahmid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, segala macam bentuk zikir agar hati kita senantiasa dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu kita ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba kita hitung-hitung di tahun ini dengan tahun yang lalu 1447 Hijrah yang lalu, mana yang lebih baik ibadah kita? Coba kita hitung, kita kira-kirakan, secara kita koreksi ibadah kita dan kehidupan saya. Apakah lisan kita lebih baik berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau lisan kita selalu sibuk menghibah kepada orang lain? Jujur saja, kalau kita telusuri, kita lebih baik lalai untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin sekalian, hamba Allah dimuliakan, kita patut tetap tolong kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar di tahun ini kita bisa lebih memperbaiki diri kita dan lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita memohon pada Allah agar senantiasa selalu ingat dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin sidang berjumpa hamba Allah dimuliakan. Allah berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 42. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Hai para orang yang beriman, ingatlah kepada Allah atas menyebut namanya dengan sebanyak-banyaknya. Itu perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita senantiasa lebih dekat dan kita lebih banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam ayat lain juga Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah 152, bisa dikatakan Faskuruni azkurkum waskuru wala takfurun. Apa kata Allah? Ingatlah kepadaku, aku pasti ingat kepadamu, dan bersyukurlah kepadaku, dan jangan kamu ingat kepadaku. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin sidang yang berjumpa hamba Allah yang muliakan, khutbah yang kedua, permohonan kita kepada Allah yang kedua, yaitu bersyukur kepada Allah. Kita minta tolong kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar senantiasa kita menjadi orang yang pandai bersyukur, selalu bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di saat-saat Allah menguji kita, memberikan ujian kepada kita, Allah memberikan sedikit harta yang sedikit, lalu orang mengatakan Allah tidak pernah berbuat kebajikan kepadamu.
Orang ini disebut adalah orang yang kufur kepada Allah, tidak pernah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa jadi dengan harta yang sedikit tadi, dengan kenikmatan yang diberikan sedikit tadi itu, ada lagi nikmat yang lebih besar yang diberikan kepada kita. Apa itu? Nikmat sehat, badan kita segar, diberikan oleh Allah penglihatan, diberikan oleh Allah pendengaran, diberikan oleh Allah penciuman, dan pandai berbicara yang baik, dan Allah berikan kaki dengan yang sempurna, sehingga bisa melangkahkan kakinya di tempat rumah Allah ini untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin sedang berjumpa hamba Allah. Ketika itu kita melihat salah seorang yang barangkali tiba-tiba matanya itu rusak. Inilah cobaan Allah. Apakah tidak membutuhkan biaya untuk menyempurnakan mata yang rusak tadi? Untuk menyempurnakan kembali semula kedua-duanya bisa dipergunakan. Bertahun-tahun mencari harta, habis untuk berobat demi menyempurnakan matanya yang saja rusak. Coba kita pada hari ini masih bersyukur kita bisa menjalani kehidupan yang sempurna. Kita bisa diberikan Allah tangan, bisa kita gunakan untuk melakukan pekerjaan yang baik, diberikan oleh mata kita untuk melihat yang baik-baik, diberikan telinga kita untuk mendengarkan kalam Allah yang dikumandangkan, sehingga kita bisa mengikuti gerak dan langkah waktu yang bisa dilakukan seperti ibadah. Kita diberikan hidup untuk menghirup aroma yang harum, dan diberikan mulut untuk membaca ayat-ayat Al-Quran, menyampaikan kalam Allah, diberikan kaki kita sempurna untuk melangkah, untuk mencari rezeki. Allah berikan lapang dan luas alam. Hari ini sidang yang Jumat hamba Allah ini dalam khutbah yang sejak itu. Kemudian daripada itu juga, kemudian kita diberikan sehat sakit, diberikan pula kita mudah susah. Itu semuanya tetap kita minta tolong kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar semuanya dapat kita lakukan dan kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin sedang menuju hamba mulia dan yang ketiga yang terakhir, wa husni ibadah. Minta tolong kepada Allah, minta tolong kebaikan dalam beribadah. Kita disuruh minta tolong kepada Allah. Walaupun kita sudah merasa sempurna ibadah kita, belum tentu di mata Allah itu sempurna ibadah kita. Di mata orang lain ibadah kita sempurna, belum tentu ibadah itu baik di mata Allah. Tidak baik, belum sempurna dilihat oleh orang lain ibadah itu sempurna, tapi di mata Allah ibadah itu lebih sempurna. Hadirin sedang berjumpa hamba Allah. Mungkin pada hari ini banyak saudara-saudara kita yang mengeluarkan hartanya, sebahagian rezekinya untuk beribadah di hari-hari Jumat seperti ini, memberikan santunan kepada anak yatim piatu, memberikan makan dan minum setiap hari-hari Jumat, untuk menyediakan orang-orang yang setelah salat Jumat, hidangan disediakan setelah selesai. Ini semua ibadah, tapi itu hanyalah sebuah kuantitas. Banyaknya perbuatan ibadah yang diberikan itu semuanya adalah kuantitas. Bagaimana bisa menjadi kualitas ibadah kita? Maka senantiasa kita bermohon kepada Allah agar senantiasa ibadah kita perbaiki dari diri kita, sehingga ibadah itu menjadi berkualitas. Bagaimana kalau kita tahu bahwa ibadah itu berkualitas? Yaitu dengan cara berilmu. Orang yang berilmu pasti tahu mana yang hak dan mana yang batil, sehingga itulah ibadah yang bisa disempurnakan kalau kita bermunajat kepada Allah agar ibadah kita menjadi ibadah yang berkualitas. Demikianlah khutbah yang singkat. Mudah-mudahan kita bisa mengambil yang baik-baik, bisa kita mulai dari sekarang di tahun 14 atau 8 Hijrah ini, kita bisa memulai agar senantiasa kita untuk memperbaiki diri kita,
untuk bisa lebih mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa